LPG itu tetap semua ada, tapi sekarang lagi di tata kelolanya diatur agar nggak boleh ada oknum yang menaikkan harga LPG 3 kilogram. Tahun 2025 diawali dengan berbagai kejutan, salah satunya adalah kelangkaan gas LPG 3 kg yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Masalah ini bermula dari adanya lonjakan harga yang signifikan, yang kemudian diikuti dengan semakin sulitnya masyarakat mendapatkan gas LPG di berbagai daerah di Indonesia. Di balik permasalahan ini, polemik penyediaan LPG 3 kg ternyata masih terus berlanjut. Baru-baru ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui akun Instagram pribadinya menjelaskan bahwa harga asli gas LPG bersubsidi tersebut sebenarnya hanya Rp12.750 per tabung. Namun, harga ini dapat ditekan karena pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp30.000 per tabung melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Pernyataan tersebut menimbulkan beragam respon dari publik. Banyak pihak mempertanyakan harga gas LPG 3 kg yang beredar di pasaran karena pada kenyataannya harga yang didapatkan masyarakat seringkali lebih tinggi dari yang telah disebutkan. Kondisi ini semakin memperkuat kekhawatiran terkait efektivitas distribusi dan pengawasan terhadap subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Di tengah polemik langkanya gas LPG 3 kg di sejumlah daerah, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Yulio Tanjung, mengungkapkan bahwa mulai 1 Februari 2025, para pengecer gas LPG 3 kg akan beralih menjadi pangkalan LPG. Pengecer seperti warung kelontong atau warung Madura tidak diperbolehkan lagi untuk menjual gas LPG 3 kg. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa mulai 1 Februari 2025, pengecer gas LPG 3 kg harus mendaftarkan diri untuk menjadi pangkalan LPG 3 kg resmi milik Pertamina. Yuliot menjelaskan bahwa para pengecer dapat mendaftarkan diri secara daring melalui One Single Submission atau OSS untuk mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB dan kemudian mengajukan diri untuk menjadi pangkalan resmi LPG 3 kg Pertamina. Meski kebijakan tersebut sudah diterapkan, sejumlah pengecer gas melon mengaku tidak setuju dengan larangan tersebut karena dinilai dapat berdampak negatif terhadap perekonomian mereka sebagai pengecer. Selain itu, kebijakan ini juga dianggap mempersulit masyarakat, terutama karena jarak dan sejumlah aturan yang berlaku. Kendati demikian, masyarakat akhirnya harus mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan. Habis tadi. Yang di pengecernya ada, Bu? Ada jual warung, udah pada habis. Jadi terpaksa ke sini, Bu? Ya, cuma ini doang, sama itu Haji Edis tanya, udah pada habis. Yang tadi Ibu kesini tadi habis? Apa? Ini tadi Ibu kesini datang Pak, habis? Iya, di sini. Nggak kebagian ya Bu ya? Ya, anda bisa gasnya habis, dia bisa masak. Kayunya nggak punya. Namun, di sejumlah daerah, kelangkaan gas LPG di beberapa pangkalan menjadi mimpi buruk bagi masyarakat.
Masyarakat terpaksa antri panjang, berdesak-desakan, bahkan harus berkeliling mencari pangkalan terdekat untuk mendapatkan gas LPG. Kita udah tahu harus makan. Jadi gimana ya, kalau pemainnya kayak kami ini pengecer nggak dibolehkan mengecer lagi, gimana caranya ya? Karena gimana kalau menjadi pangkalan itu dia ditentukan berapa ratus dia jatahnya, sementara masyarakat kita udah begitu banyak gitu. Bahkan seperti kayak saya lah menampung ya, beberapa dari pangkalan kita tampung di sini itu tetap kurang. 3 hari sekali putus, 3 hari sekali dari mana saja kita tampung itu 3 hari sekali pasti habis. Jadi kok makanya saya itu juga nggak mau ibaratnya jadi pangkalan karena terbatas sekali gitu. Karena kalau kita jadi pangkalan kita dijatah katakan nih 1 bulan 1.000. Sementara konsumsi dari masyarakat itu 1 bulan itu bisa dikatakan udah sampai 2.000-an gitu. Jadi tentu kan terbatas gitu. Tapi kalau kita pengecer, dari semua pangkalan bisa kita tampung. Nah, tergantung relasi lah. Dan sejauh ini dalam waktu 3 hari itu bisa menghabiskan berapa tabung gas 3 kg? Ini saya bilangnya, kalau umpamanya per 3 hari sekali itu tercapai juga lah 200-an ya. 200-an harganya yang terjual ya. Lain lagi kalau gas besar. Dan biasanya jual berapa, Bu? Jual 18.000. Jual 18.000. Tapi kalau umpamanya kita juga pengecer, karena memang 1.000 kita ambil gitu ya. Tapi kalau dia juga mau datang buat pengecer mau jualan lagi, dia mau ngambil kita harus perak lah sama kita. Iya. Kalau sempat di situ nggak tahu lagi kita kayak mana gitu. Sedangkan yang kita mau bebas kayak gitu nampung dari pangkalan mana aja itu kurang gitu. Keberatan nggak Bu sama aturan ini, Bu? Ya terus terangnya keberatan lah, tentu banyak masyarakat yang akan terpisah lain. Kita ini sekarang lagi menata tentang pola distribusi penjualan LPG. Menanggapi hal tersebut, dalam rapat kerja dengan Komisi 12 DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin 3 Februari 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan mengenai transisi pengecer LPG 3 kg yang akan beralih menjadi pangkalan resmi Pertamina mulai 1 Februari 2025. Bahlil menyatakan bahwa meskipun implementasi aturan baru ini memerlukan penyesuaian, pemerintah tidak bermaksud membuat masyarakat kesulitan dalam memperoleh gas LPG 3 kg. Bahlil juga menegaskan bahwa tidak ada pengurangan volume dan subsidi terhadap gas melon tersebut. Menurutnya, dinamika yang terjadi di masyarakat seperti kelangkaan yang saat ini berlangsung merupakan persoalan akibat perubahan aturan yang sedang diterapkan dalam distribusi LPG. Menyangkut dengan gas, menyangkut dengan LPG yang sekarang lagi kelangkaan, Bapak Ibu semua, ini juga ada di Rut Pertamina dan Patra Niaga yang sekarang lagi terjadi di masyarakat. Kita ini sekarang lagi menata tentang pola distribusi penjualan LPG. Bapak-bapak semua sudah tahu bahwa dalam APBN 87 triliun alokasi negara yang dialokasikan untuk subsidi LPG. Harapannya adalah LPG ini betul-betul tepat sasaran. Teman-teman Pertamina dan Kementerian SDM, saya mempelajari betul, sudah bekerja maksimal. Dari agen, dari Pertamina masuk ke agen masuk ke pangkalan, pangkalan baru masuk ke pengencer. Kalau dari agen ke pangkalan, itu masih bisa dikontrol secara teknologi. Berapa yang dijual, harganya berapa, itu masih clear. Karena diingat bahwa per kilogram LPG
itu subsidi kita kurang lebih sekitar 12.000. Satu tabung kilogram LPG itu minimal subsidi kita Rp36.000. Ini biar kita tahu betul. Dan harga yang ke masyarakat itu paling besar sekitar Rp5.000. Tapi apa yang terjadi? Harganya Bapak Ibu tahu semua, ada yang sesuai, ada yang harganya sampai di atas 20.000. Pemerintah saat ini mendorong pengecer untuk meningkatkan status mereka menjadi pangkalan. Namun Bahlil mengungkapkan bahwa syarat yang ditetapkan oleh Pertamina terlalu berat sehingga diusulkan agar pengecer bisa berfungsi sebagai subpangkalan. Dalam rapat dengan pihak Pertamina, disepakati bahwa pengecer akan berstatus subpangkalan dengan tujuan agar distribusi LPG tetap terkontrol harganya melalui aplikasi sehingga masyarakat bisa mendapatkan gas dengan harga yang terjangkau dan pasokan yang lancar. Pasti banyak pertanyaan kenapa terjadi sekarang ada dinamika. Jadi sekarang kita dorong agar yang pengencer ini kita akan naikkan statusnya. Tadinya mereka menjadi pangkalan. Tetapi syaratnya terlalu besar yang disyaratkan oleh Pertamina. Maka tadi rapat di kantor ini juga dengan teman-teman Pertamina dalam kurun waktu beberapa menit sebelum kita rapat, kita membuat kesimpulan agar pengencer ini menjadi sub pangkalan. Tujuannya apa Bapak Ibu semua? Agar LPG yang dijual itu betul-betul harganya masih terkontrol karena itu lewat aplikasi. Agar betul-betul masyarakat bisa mendapatkan LPG dengan baik dan kemudian juga dengan harga yang terjangkau. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan dibalik larangan bagi pedagang eceran atau warung untuk menjual gas LPG 3 kg mulai 1 Februari 2025. Kebijakan ini diambil karena banyak pedagang eceran yang diduga memanipulasi harga gas LPG 3 kg. Bahlil menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya penataan penyaluran gas LPG 3 kg. LPG itu tetap semua ada, tapi sekarang lagi ditata kelolanya diatur agar nggak boleh ada oknum yang menaikkan harga LPG 3 kg. Harga LPG itu kan 4.000 lebih, maksimal 5.000, 6.000. Tapi kalau ada yang menaikkannya berarti kan kita harus mengelolanya dong. Memang sekarang di bagian pengencer itu lagi dikelola dengan baik agar apa jangan naikkan harga mau-maunya tuh. Selama ini data menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna gas 3 kg berasal dari kalangan menengah atas, bukan dari masyarakat kurang mampu yang seharusnya menjadi sasaran subsidi. Bahlil menambahkan bahwa masalah utama terjadi di tingkat eceran, di mana pengawasan terhadap harga sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk melarang pedagang eceran menjual LPG 3 kg dengan tidak menyediakan stok di tingkat pengecer. Sebaliknya, di pangkalan, pengawasan akan lebih mudah dilakukan apabila ditemukan penyalahgunaan. Sanksi pencabutan izin akan diberlakukan. Sebagai solusi, Bahlil menyarankan agar pengecer yang memenuhi syarat beralih menjadi pangkalan LPG. Para pengecer hanya perlu mendaftarkan nomor induk berusaha atau NIB ke Pertamina Patra Niaga untuk mendapatkan izin sebagai pangkalan. Bahlil berharap dengan status pangkalan, harga gas LPG 3 kg bisa lebih terkontrol dan potensi penyalahgunaan harga dapat diminimalisir. Bahlil juga menegaskan bahwa dengan langkah ini,
pemerintah berharap tidak lagi ada harga gas LPG 3 kg yang jauh di atas maksimal yang telah ditetapkan, yaitu Rp18.000 per tabung atau Rp6.000 per kilogram. Ia menekankan bahwa kebijakan ini ditujukan agar masyarakat yang berhak, termasuk UMKM, dapat mengakses LPG dengan harga yang lebih terjangkau dan menghindari permainan harga oleh oknum tertentu. Namun, kebijakan yang telah diterapkan justru menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Banyak yang menilai bahwa aturan tersebut semakin mempersulit mereka dalam mendapatkan gas LPG. Selain itu, kurangnya sosialisasi bagi para pengecer juga menjadi topik diskusi terbuka di media sosial dan di kalangan masyarakat. Antrian panjang di beberapa pangkalan turut menggambarkan perjuangan masyarakat dalam memperoleh gas LPG 3 kg. Lantas, apakah kebijakan terbaru pemerintah dalam menangani polemik gas LPG ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Di tengah polemik gas melon di kalangan masyarakat, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk memungkinkan pengecer menjual gas LPG 3 kg mulai tanggal 4 Februari 2025. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dijual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Instruksi ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, yang mengungkapkan bahwa dia telah berkomunikasi dengan Presiden pada Senin malam 3 Februari 2025. Menurut Dasko, Presiden Prabowo menyetujui keputusan Kementerian ESDM untuk menertibkan harga agar tidak memberatkan masyarakat. Namun, setelah diskusi, Prabowo mengarahkan agar pengecer dapat kembali berjualan seperti biasa mulai 4 Februari 2025. Dasko menambahkan bahwa dalam merumuskan kebijakan pengecer sebagai subpangkalan, Kementerian ESDM tidak diperkenankan melarang pengecer untuk menjual LPG 3 kg. Dia juga menjelaskan bahwa pengecer yang berfungsi sebagai subpangkalan nantinya tidak boleh menjual dengan harga yang melebihi ketetapan pemerintah. Dasko menjelaskan bahwa harga yang dijual oleh pengecer subpangkalan nantinya akan dikendalikan agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian SDM itu untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat. Namun setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan
harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi pengecer yang akan menjadi subpangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal. Nah, tetapi sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta, Presiden tadi menginstruksikan kepada SDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali sambil kemudian secara parsial aturannya kemudian diselaraskan. Kebijakan baru terkait distribusi gas LPG 3 kg memang menimbulkan berbagai reaksi, baik dari masyarakat maupun pengecer. Meski tujuannya untuk menata sistem distribusi dan mengendalikan harga agar lebih terjangkau, tantangan di lapangan seperti kelangkaan dan antrian panjang masih perlu perhatian lebih. Diharapkan, kedepannya kebijakan ini dapat disempurnakan agar lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.